Selamat malam, Bu. Ya, Pak Adi di Makassar. Silakan. Suara TV-nya silakan dikecilkan sedikit ya, Pak Adi ya. Ya, dari Pak Adi di Makassar. Silakan Pak Adi. Ya. Jadi secara pribadi pada posisi saya sangat setuju dengan listrik gratis yang ditawarkan oleh Pak Adil dan Isradi. Karena ini sangat membantu masyarakat kecil. Jadi saya kira bahwa program ini saya katakan bahwa sangat bagus sekali, cuma barangkali yang perlu juga dipikirkan itu yang nantinya yang 900 bagaimana supaya bisa nantinya 100%. Kalau masalah sertifikasi tadi yang disinggung oleh penanya sebelumnya, bagi saya itu tidak perlu ditanyakan karena itu urusan pemerintah yang terpilih yang ada sekarang ini. Saya kira hanya itu, Pak. Terima kasih Pak Adi di Makassar atas tanggapan Anda. Pak Asradi, langsung saja silakan. Iya, jadi memang sangat jelas kan yang perlu kami sampaikan ke masyarakat bahwa program kayak listrik gratis yang populer ini bukan gagah-gagahan. Kalau misalnya pakar tidak menyatakan itu mantap atau misalnya PLN itu tidak mantap, ini kan asas kegunaannya. Ya. Asas kegunaannya. Masyarakat harus percaya kalau Adil Isradi terpilih, insya Allah mampu mengcover itu semua. Ya, kemudian bagaimana dengan PPJ yang Anda ambil, Pak Isradi? Ya, PPJ itu kan terkait pajak penerangan jalan yang dibayarkan PLN ke Pemkot. Ya. Nah, itu juga kan nanti kalau sudah dibayarkan ke Pemkot, dana itu juga kita bantu untuk kita gulirkan kembali. Itu satu. Terus yang kedua, ini harus dicatat masyarakat. Kalau Adil Isradi terpilih jadi wali kota dan wakil wali kota, akan meminimalisasi honor. Ya. Setidaknya itu bisa bermanfaat. Tapi kalau PPJ diambil, yang lainnya jadi kosong, bagaimana Pak Isradi? Enggak kosong, karena kan masih banyak kebocoran. Yang pada kesempatan ini tidak boleh kami sampaikan. Ya. Yang jelas kalau Adil Isradi terpilih, yakin saja kan mampu mendapatkan PAD yang jauh lebih besar. Kami tahu hitung-hitungannya, kami ada perbandingan. Iya, seperti apa hitung-hitungannya? Apakah Anda bisa menjelaskannya? Oh, sangat banyak. Kita kan ini kota Makassar ini kan punya potensi yang luar biasa. Punya potensi di bidang jasa, punya potensi di bidang maritim. Nah, saya kan ini pengalaman dengan maritim. Kalau misalnya kayak saya buka saja galangan baru di sini, kemudian ya saya sudah bisa mempekerjakan banyak orang. Sudah bisa mempekerjakan banyak orang, itu satu kapal itu miliaran. Beda dengan bikin nasi goreng. Ya, jadi, berarti akan ada tenaga kerja baru menurut Anda? Akan saya bilang, akan saya kembalikan kejayaan Makassar. Akan kembali bahwa nenek moyang kita memang pelaut, karena sekarang saya akan jadikan pelaut-pelaut hebat semua, tidak saja di sini tapi di mancanegara. Saya juga punya program bersama Pak Adi, pelatihan gratis. Ya. Yang memang bukan sekarang bilang, oh Isradi terpilih, mau jadi pelatihan gratis ini sejak tahun 2002. Iya. Banyak anak-anak yang sarjana yang bisa kerja di Jakarta, yang bisa kerja di Kalimantan, yang bisa kerja di Batam. Itu sudah dilakukan pelatihan gratis karena kami punya dalam konteks Makassar yang bermartabat sebagai kota internasional, Makassar sebagai pusat SDM. Iya. Jadi saya mau bilang, oh kalau itu orang apa? Orang Makassar. Oh Pak Bambang apa? No way, tidak lagi. Kalau orang Makassar cerdas. Orang Makassar pemberani kesana kok. Kalau kamu itu benar pasti dia bela kok. Anda akan merubah subjek itu begitu ya? Oh iya, saya sudah menyebar seperti itu. Manusianya yang akan saya perbaiki. Nah kemudian efisiensi seperti apa yang Anda katakan yang ada bocor-bocor tadi seperti kayak apa gini, sebenarnya? anggaran SKPD misalnya apakah itu ATK atau alat tulis? Ya apakah itu kami minimalisasi atau misalnya anggaran makanan atau minuman atau tenda akan kami sudah ada hitung-hitungan, tapi kita tidak berdasar itu aja, ya toh. Kami akan mencari potensi-potensi lain. Kami yakin sekarang ini masih banyak orang di Makassar yang kaya, pajaknya tidak sesuai dengan penghasilannya. Ya. Nah itu kalau itu ini konsepnya manusiawi dan apa istilahnya dijamin oleh Yang Maha Kuasa. Iya, konsepnya manusiawi dan adil untuk semua. Mungkin Anda bisa menjelaskan. Adil untuk semua. Jadi adil untuk semua, bahwa Makassar ini untuk Toraja, untuk Bugis, untuk Makassar, untuk Manado, untuk Gorontalo, untuk semuanya ini tanpa adil untuk semua. Itu adil di bidang ekonomi, ada di bidang kedudukan, adil di bidang hukum. Iya. Ya, baiklah pemirsa, kami masih akan kembali Pak Adil. Pak Yudi ternyata sudah masuk di line interaktif. Pak Asradi kita tahan dulu. Pak Yudi silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Pak Yudi. Iya, Pak Isradi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Halo. Saya sudah dapat nih brosur, itu kartu listrik gratis yang 450 watt.
Dan saya sangat bersyukur sebagai orang yang tinggal di daerah pesisir ya. Artinya pengeluaranku 75.000 itu tidak ada nih kodong. Dan saya berharap sekali Pak Adil dan Pak Isradi itu bisa merealisasikan listrik gratisnya karena sudah sangat terbantu itu kodong. Iya itu dia Nopo. Mudah-mudahan Pak Adil dan Pak Isradi terpilih bisa direalisasikan listrik gratis sehingga kami orang miskin ini betul-betul tersentuh dengan program listrik gratis Pak. Cuma itu mungkin bisa sampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Yudi di Makassar. Anda akan menunggu tanggapan dari Pak Isradi Zainal pemirsa setelah jeda berikut, tetap di obrolan Karebosi. Sama kami di obrolan Karebosi spesial di Makassar Raya bermartabat menuju kota internasional. Pak Isradi Zainal, waktu Anda masih ada 5 menit, apa yang ingin Anda sampaikan untuk hari ini? Jadi hanya saya mau sampaikan dengan Pak Yudi, terima kasih atas dukungannya tadi bahwa listrik gratis memang untuk sebuah keadilan yang memang lama tidak dimiliki oleh mereka. Nah, karena kasihan masih banyak, memang masih sekitar 47.000 yang 450 watt dan masih sekitar 100-an ribuan yang 900 watt. Nah, pada kesempatan kali ini, momen terakhir ini, saya hanya mau menyampaikan kepada masyarakat Makassar, kepada pemirsa dan siapapun, jangan pernah ragu dengan Adil Isradi, ya. Yang jelas visi dan misinya jelas. Makassar Raya itu kita sebenarnya sebuah cita-cita bahwa kita sama dengan Jakarta Raya. Jadi suatu saat saya sudah mau desain bahwa Makassar itu bisa jadi ibu kota Indonesia. Itu sebuah visi jauh. Terus yang kedua, bahwa manusia Makassar, kembalilah ke jati dirimu. Kamu itu lelaki sejati, bukan pengecut. Manusia sejati takut melanggar aturan. Ya, terjadilah manusia internasional sama dengan Singapura. Indonesia, Makassar itu hebat. Lee Kuan Yew pernah ngomong, dia bilang Makassar itu Singapuranya Asia. Jadi sebelum Singapura hebat, Makassar sudah hebat. Nah, yang saya mau sampaikan lagi kepada pemirsa, bahwa kalau kami yang jadi wali kota itu konsepnya jelas, kota internasional. Kota internasional punya makna bahwa infrastruktur itu berwawasan lingkungan, berwawasan aturan, dan berlandaskan pada visi misi untuk menjadikan Makassar sebagai kota maritim, kota budaya, kota sejarah, kota wisata, kota ekonomi, dan kalau perlu nanti jadi ibu kota Indonesia melebihi Jakarta satu. Terus yang kedua, bahwa kota internasional itu bahwa manusia-manusianya akan hebat. Suatu saat itu manusia-manusia Makassar bahwa manusia Makassar saudagar memang tahu cerdas. Oh, manusia Makassar, oh laki sejati itu jangan kalau tiap pandang enteng atau lembaga rangkan itu. Ya. Jadi yang ketiga bahwa kota internasional itu berbasis sistem. Sistem itu apa? Itu tidak perlu kita lagi, kalau kota berbasis sistem itu tidak perlu lagi bahwa oh kalau saya turun yang ganti saya ini, itu tidak perlu karena sudah berlandaskan sistem dan aturan. Jadi tinggal dilanjutkan sistem tersebut. Yang keempat, kota internasional itu berlandaskan hukum dan peraturan, bahwa negara berdasarkan atas hukum itu harus betul-betul diperhatikan, karena ciri negara maju itu, ciri kota maju itu taat hukum. Yang jelas kota internasional itu ada sejumlah ikon yang harus dijadikan, bahwa transportasi di bidang maritim mantap. Berarti kalau saya bilang pelabuhan internasional mesti, jangan bangun hal-hal lain selain pelabuhan internasional. Bandara internasional mesti sama Singapura. Satu lagi, transportasi internasional mesti punya visi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Makassar tidak suka kalau mau sekelas Jakarta, sekelas Singapura, MRT mesti disiapkan, busway mesti disiapkan. Tapi kan kalau kita bicara tentang internasional, patuh hukum. Apa yang membuat macet? Karena banyak di antara kita tidak patuh hukum. Orang saja berjejer begini karena kalian disalib. Nah, itu yang itu tidak patuh hukum ya? Tidak patuh hukum. Saya hanya mau bilang sama membangun Makassar itu memang kompleks. Tidak bisa bilang bangun kota ini, bangunan seperti ini, bangunan seperti ini, bangunan seperti itu sudah jadi ikon, jadi kota internasional. Itu jadi kota dunia. Kalau hanya bangunan tanpa berlandaskan AMDAL, berdasarkan hanya ada investor, ini bagus, ini ekonomi, itu bukan kota dunia. Itu apa kata dunia? Hanya kota kelas dunia adalah
orangnya kompeten, berkarakter dan berintegritas, patuh hukum. Kota internasional adalah infrastrukturnya berwawasan lingkungan dan visioner sesuai dengan misinya. Kota budaya, kota sejarah, kota ekonomi, kota wisata. Kita akan ada yang hilang. Kalau saya bilang, di mana Makassarku? Di mana Makassarku yang restoran terpanjang di dunia? Padahal sebenarnya ada di Pantai Losari. Di mana Ramangku? Tempat latihannya. Ya. Jadi Israel Desainer dan Adil Patu datang ke Makassar, saya akan kembalikan spirit Makassar sebagai kota dunia, kota sejarah, kota budaya, dan satu lagi kota kelas dunia, world class city atau kota internasional. Kota internasional atau world class city. Baiklah pemirsa, inilah Makassar Raya bermartabat menuju kota internasional. Dan tentunya pemirsa, kota internasional juga diwujudkan sebagai masyarakat yang internasional. Inilah Israel Zainal dan Adil Patu yang akan mewujudkan semua melalui programnya di Adil untuk semua dan juga pro rakyat. Usungan PDK dan juga Gerindra di pasangan nomor yang jelas 1. Bagaimana menjadikan Makassar menjadi nomor 1. Menjadikan Makassar jadi nomor 1. Pilihlah Adil dan juga Israel. Pilih nomor 1 untuk 1 putaran. Iya, baiklah. Terima kasih Pak Israel Zainal sudah hadir di sini. Sampaikan salam dari Selebes TV untuk Pak Adil Patu. Terima kasih pemirsa bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami di Line Interaktif. Pemirsa jangan lupa besok Anda harus saksikan kami di obrolan Karebosi spesial pukul 7 sampai dengan 8 waktu Indonesia Tengah.